Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan Laravel sebelumnya, kita sudah coba install salah satu package login di Laravel, yaitu Laravel Jetstream. Nah, dengan menggunakan Laravel Jetstream ini, kita sudah disediakan form login, register, dan juga halaman adminnya. Kalau kita coba lihat di sini, kita coba masuk ke form loginnya. Ini ada form login. Kalau kita mau register atau registrasi, kita juga sudah ada menu untuk registernya. Kalau kita coba login, kita coba login dengan akun yang sebelumnya sudah pernah kita buat di sini. Nah, setelah kita klik login, maka dia akan diarahkan ke halaman adminnya. Jadi kita sudah punya halaman admin yang disediakan oleh Laravel Jetstream ini. Jadi ketika kita sudah berhasil menginstal Laravel Jetstream, maka kita sudah ada halaman loginnya seperti ini. Jadi sudah ada halaman login, register, dan halaman adminnya. Nah, sebelum kita lanjut pembahasan kita untuk melakukan tambahan menu ya, tambahan menu di aplikasi halaman admin kita ini, maka kita pelajari dulu terkait dengan middleware. Nah, middleware ini akan sangat berfungsi juga dan sering akan kita pakai untuk sistem autentifikasi di Laravel kita, di aplikasi yang kita buat. Nah, kalau kita coba lihat di situs resminya di bagian dokumentasi, di situ kalau kita coba lihat di bagian basic ya, di situ ada submenu bernama middleware. Kita coba lihat dulu middleware ini. Nah, dari dokumentasi ini di introduction-nya kita coba lihat katanya middleware ini adalah suatu mekanisme untuk memeriksa dan memfilter permintaan HTTP yang masuk ke aplikasi kita. Jadi ini sama seperti security lah ya. Kalau di bagian kantor ada security-nya atau sapam yang bertugas atau petugas keamanan lah ya. Petugas keamanan yang ketika ada pengunjung yang datang, maka dia akan cek dulu. Nah, dia akan cek apakah pengunjung ini sesuai dengan rule atau aturan yang berlaku. Nah, kalau sekarang ini kan ada kondisi COVID sekarang ini, ada pengecekan suhu misalnya ya. Suhunya kalau lebih dari sekian derajat maka tidak boleh masuk. Nah, sama juga di middleware ini. Di Laravel, middleware ini sama sebagai petugas keamanannya. Dia yang akan memeriksa dan memfilter permintaan yang masuk. Seperti itu. Nah, ini salah satu contohnya. For example, katanya Laravel menyertakan middleware yang memverifikasi bahwa pengguna aplikasi Anda diautentifikasi. Jadi, ketika gambaran seperti ini ya, sistem login seperti ini. Kalau ini kan halamannya halaman dashboard ya. Kalau kita coba lihat di bagian ini di bagian road ya. Di bagian road ini ada ini dia. View dashboard. Nah, kalau kita coba lihat di sini di halaman URL kita dashboard ya. Dilihat di route kita, dia diautentifikasi middleware bernama out di sini. Jadi kalau dia tidak diautentifikasi, maka pengunjung kita tidak akan bisa masuk atau tidak akan bisa mengakses dashboard ini. Nah, itu salah satu fungsi dari middleware ini. Kalau yang resource route kita yang lainnya, route yang kita lainnya misalnya route produk ya di sini. Kalau kita coba akses, nah kita logout dulu. Kita logout, kita coba akses dashboard kembali. Dia akan redirect ya, redirect ke halaman login. Kenapa? Karena user kita ini tidak diautentifikasi, artinya tidak diautentifikasi ya. Artinya tidak lolos dalam penyeleksian login kita. Kalau kita coba route kita yang lain, misalnya produk, kita coba lihat produk kita. Oh, ini kita sudah kunci ya. Kita hapus dulu ini. Kita coba hapus. Kita jalankan kembali produk. Nah, produk kita bisa diakses. Tapi kalau kita sudah tambahkan middleware out di sini, maka kalau kita akses ini, dia tidak akan bisa diakses kalau belum
belum berhasil login ya, belum sukses. Nah, itu salah satu fungsi penerapan dari si middleware ini. Dan kita juga bisa terapkan untuk multi user nanti ya. Kalau sekarang kan satu single user ya, hanya ada satu halaman admin di sini ya. Nah, nanti kita akan coba yang multi usernya. Tapi sebelum itu kita harus pelajari dulu terkait konsep dasar dari middleware itu. Nah, kita balik lagi ke dokumentasi resmi di middleware-nya. Jadi fungsinya untuk memeriksa dan memfilter permintaan yang masuk. Nah, middleware itu ada di dalam folder apa? Middleware itu ada di dalam folder middleware ya. Folder middleware ini ada di dalam folder apps dan folder HTTP. Kalau kita coba lihat, di sini ada di dalam folder apps dan ada di dalam folder HTTP. Nah, ini dia folder middleware. Kalau kita coba lihat di sini, sudah ada beberapa middleware default ya yang sudah include ketika kita baru install Laravel ya. Jadi ini middleware standar yang sudah ada ketika kita install Laravelnya. Banyak, ada beberapa middleware di sini. Nah, ini kita biarkan dulu yang ada di sini. Kita masuk ke bagaimana cara kita buat sebuah middleware baru. Nah, untuk buat middleware, maka kita bisa menggunakan perintah. Nah, kalau kita coba lihat lagi di sini, kalau kita ingin membuat sebuah middleware baru, maka kita bisa menggunakan perintah bernama make middleware di dalam perintah artisan kita. Jadi, PHP artisan make middleware, nama middleware kita apa? Kita coba tes di sini. Kita coba buat middleware kita, PHP artisan make middleware ya. Nama middleware kita bisa katakanlah cek validasi data misalnya, validasi data. Kita enterkan. Nah, maka akan otomatis langsung dibuat di directory middleware ya, atau folder middleware kita. Ini struktur dasar dari middleware kita. Nah, kalau kita coba lihat di sini, ini sama ya, ada kelasnya, terus ada public functionnya. Nah, ini yang di-handle. Ini middleware kita sudah dibuat. Nah, kita lanjut lagi. Pemeriksaan itu namanya pemeriksaan. Pemeriksaan itu bisa dilakukan sebelum adanya aktivitas dan juga sesudah terjadinya aktivitas. Jadi, nah kita coba tes dulu ya. Kita coba buat, ini sudah ada satu middleware ya. Nah, bagaimana cara bisa middleware ini digunakan ya? Jadi, tadi ada sebelum dan sesudah. Nah, kita abaikan dulu pembuatan pemeriksaannya itu sebelum dan sesudah. Kita coba dulu bagaimana cara middleware ini bisa diakses di aplikasi kita. Kita sudah buat middleware, tapi kita belum bisa mengaktifkannya. Nah, kalau kita coba lagi balik ke ini ya, ke dokumentasinya. Kita coba lihat di sini. Nah, ada dua cara ya yang bisa kita gunakan untuk menjalankan middleware kita ataupun untuk mendaftarkan middleware kita. Jadi registering middleware, mendaftarkan middleware kita. Pertama, bisa menggunakan global middleware atau ini assigning middleware ini. Kalau global ini ketika kita daftarkan dia berfungsi sebagai global, maka middleware itu akan mempengaruhi semua URL kita ataupun semua permintaan ke aplikasi kita. Kalau seperti ini kan, ini misalnya produk nih. Ini kan permintaan ke aplikasi kita ya. Kalau kita letakkan dia sebagai global middleware, maka dia akan mempengaruhi semua permintaan kita. Ini not font, tapi produk ya. Dia akan mempengaruhi semua permintaan ke aplikasi kita. Ini tadi balik lagi ke login karena ini ya, kita hapus middleware out-nya di sini. Kita balik lagi, kita coba tes ke produk. Nah, jadi ada permintaan ke produk. Kalau kita pakainya global, maka akan diperiksa semua URL kita ini. Nah, kalau yang kedua ini, dia
berdasarkan yang kita inginkan saja. Misalnya kita ingin filter ke bagian produk misalnya, ataupun filter ke bagian kategori, pelanggan, dan lain sebagainya. Mau pakai yang mana itu terserah kita, tapi biasanya apa namanya ya, yang sering dipakai itu global ini jarang juga dipakai ya, karena dia akan mempengaruhi semua permintaan kita, tapi tergantung dari situasi kondisi kita. Yang kita akan cobakan juga pertama dulu yang assigning middleware to root kita ini. Nah, bagaimana cara pendaftarkannya? Itu ada di bagian kernel.php. Kernel.php ini ada di dalam direktori apps dan direktori http. Kita coba cek dulu. Ada di bagian, kita klik ini, ada bagian apps, ada di direktori http, dan ini ada kernel.php. Ini dia. Nah, kita coba tambahkan di sini. Bagaimana cara menambahkannya? Maka kita letakkan di bagian ini. Nah, kita cari di bagian root middleware. Nah, kita tambahkan. Kita copy ini dulu. Kita letakkan di atas. Nama middleware kita tadi apa? Nama middleware kita adalah cek validasi. Nah, ini cek validasi. Berarti kita letakkan di sini. Nama middleware kita adalah cek validasi. Nah, nama kunci kita itu kita kasih namanya adalah cek data misalnya. Cek data seperti ini. Nah, ini di dalam root middleware ini sudah ada beberapa middleware juga yang sudah didaftarkan sesuai dengan yang ada di sini. Nah, salah satunya adalah middleware untuk out ini. Middleware untuk out ini adalah middleware untuk sistem autentifikasi. Ini dia yang sudah kita dapatkan di awal tadi ketika kita install Laravel. Nah, ini kita bahas dulu middleware yang kita buat sendiri dulu. Nah, ini kita buat tadi nama middleware kita adalah cek validasi. Kita belum buat apa-apa di dalam middleware kita, baru sekedar nge-create middleware-nya saja. Dan kita sudah daftarkan middleware-nya. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Cara penggunaannya itu bisa kita ada yang menggunakan single ya, ada dengan satu satu root ya, single root, atau dengan group root ya. Kita coba dengan single root dulu. Single root berarti kita bisa letakkan dia di bagian belakang ini. Jadi ini nama root kita letakkan di bagian belakang. Kita tuliskan middleware. Nama middleware kita tadi adalah cek data. Kita coba jalankan. Ini berarti permintaan yang diminta adalah produk ya. Kita akan mengakses produk. Di sini kita coba jalankan. Tidak terjadi perubahan apa-apa karena memang belum ada apa-apa yang kita lakukan di middleware kita. Kita coba cek dulu. Di sini fungsi bernama handle ya. Ada handle, terus dia ada request dan ada variable bernama next. Kita coba daidam dulu. Daidam ini kita coba cek apa yang apa yang ada di dalam variable request ini. Jadi kita bisa lihat dengan DD-nya, daidam. Kita ingin lihat apa yang ada isi di dalam variable request. Karena kalau kita coba lihat dari sini kan tidak terlihat ya. Kalau kita cobakan echo seperti ini, bisa kita coba lihat dulu. Kita tes di sini. Nah, ini isi dari request tadi. Kurang nyaman rasanya kita lihat ya. Biasanya kita gunakan ini ya untuk ngelihat isi dari variabel. Yang lebih enak kita lihat itu kita pakai daidam seperti ini. Kita lihat isinya. Kita tes. Nah, ini isi di dalam request-nya. Bukan di dalam variable request ya. Di situ ada JSON, ada converted file, ada query, server, method yang kita gunakan adalah method get di sini ya. Dan yang kita perlu lihat di sini adalah di bagian request ini. Nah, di bagian request ini ada parameter. Parameter di sini dalam kurung siku ini kosong ya, belum ada parameter yang yang digunakan di sini. Nah, kalau kita coba tes, kita hapus daidamnya dulu.
Kita hapus daidam, kita masuk ke parameter. Kita tambah data dulu ya. Kita tambahkan data. Kita tambahkan kategori dulu. Kategori yang belum ada. Kategorinya elektronik, katakanlah seperti itu. Elektronik. Ada yang error. Di sini kategori. Created as default value. Kita coba tes langsung di sini saja. Produk ini kita tes B001. Ini komputer. Yang error tadi kita abaikan dulu. Kita coba tes di sini. Satu, ini ada tes. Katanya ID pelanggan. Kita coba cek dulu. Desainnya cukup banyak. Oh, salah ya ternyata. Salah ini ya. Salah relasi nih. Kita coba balik lagi. Kita lihat di bagian pelanggan. Bukan pelanggan ya. Di bagian produk. Kita coba cek relasi yang ada di sini. Kita hapus dulu relasinya. Relasinya salah. Kita coba cek lagi. Kita save. Produk. Di sini kita insert satu, ini komputer. Harganya 5.000 misalnya, kita go kan di sini. Ini kita abaikan dulu. Ini error karena kemarin ada kerusakan di database-nya sehingga datanya jadi hilang ya. Nah, ini kita abaikan dulu. Karena sebelumnya sudah berhasil dijalankan ya. Kita coba cek di sini, kita masuk lagi ke bagian produk. Nah, di sini kita coba cek menu edit di sini. Nah, di sini kita coba daidamkan kembali. Daidam, kita coba jalankan. Nah, ini kita coba cek di bagian request. Ini metodenya masih metode get ya. Kita coba cek request. Parameternya masih 0. Kita coba lihat. Middleware. Cek data. Request. Kita coba cek produk kembali. Request. Kita coba simpan ya. Harga. Simpan. Kita inikan dulu ya di bagian produk. Mana produk ya? Ini produk. Redirectnya kita hilangkan dulu. Kita balik lagi ke tampilan kita. Kita coba tambahkan data. Komputer harganya 1.000. Kita simpan di sini. Nah, kita coba cek daidamkan dulu di sini.
Ini dia parameternya. Jadi ada metodenya metode post. Nah, parameter yang kita kirim itu ada kode kategori, nama, dan harga. Kalau kita coba lihat di bagian view kita ya, kita coba lihat di bagian view, resource, view di bagian produk, form tambah. Kita kirim ada namanya kode kategori. Ini kita coba lihat. Ada kode kategori, ada nama, dan ada harga. Ada kode kategori, ada nama, dan ada harga. Nah, di sini ada satu lagi yang namanya variable token. Nah, variable token ini padahal kita tidak buat nama variable tokennya. Tapi kenapa ada? Nah, itu karena ada namanya CSRF ini. CSRF ini menyematkan satu buah variabel bernama underscore token. Nah, ini nanti akan kita bahas lebih lanjut terkait dengan CSRF token ini. Nah, kita fokus ke middleware-nya dulu. Nah, di sini kita coba lihat. Ada kode kategori, ada nama, dan ada harga. Ini. Nah, kita bisa terapkan misalnya. Kita buat satu buah ini ya, satu buah apa namanya? Satu buah variabel ya, satu buah variabel misalnya variabel yang kita tambahkan di sini. Nama variabelnya adalah, kita coba buat input satu buah variabel di sini. Variabel kita bernama, ini kita hapus dulu. Kita buat variabel bernama kunci. Nah, variabel kunci kita buat di sini, kita if kan. Oh, kita echoan saja dulu ya. Request variabel bernama tadi, kalau kode bisa juga ya. Kita coba cek di sini. Kunci dulu lah, nama kunci di sini. Kita tes. Kita tutup dulu, kita coba jalankan kembali produk kita. Kita create-kan kembali. Ini ada kunci ya, kunci kita kasih nama, kuncinya adalah STMX. Bukan kuncinya STMX, kuncinya adalah, kita kirim kunci bernama web misalnya di sini. Kita kasih produknya adalah laptop. Ini harganya 50. Kita simpan. Nah, kunci kita kirim ini adalah nama inputannya adalah web. Nah, kita simpan di sini. Terus kita tambahkan di sini. Kalau kita coba tes diidamkan dulu. Variable request kita itu ada kunci yang isinya adalah web. Nah, di sini kita bisa filter di middleware ini. Jadi di sini kita bisa if kan. Jadi if jika string requestnya kunci. Jadi jika request kunci itu tidak sama, misalnya tidak sama dengan STMX, maka kita returnkan redirect. Kita bukan redirect lah ya, kita returnkan, kita echokan saja dulu. Kunci tidak sama, seperti ini. Kita coba jalankan. Ini pokoknya kita jalankan. Kita letakkan di atas dedam lah ya, karena tidak akan terbaca semua sesuatu yang kita tulis di bawah dedam ini. Ini kita letakkan di atas, kita coba cek jalankan. Harusnya ya, harusnya muncul kunci tidak sama. Kenapa? Karena kan request yang kita kirim itu adalah kuncinya web. Sedangkan di sini kita kasih prosesnya adalah jika kuncinya itu tidak sama dengan STMX, maka yang dikeluarkan itulah kunci tidak sama. Kita coba cek di sini. Nah, yang muncul adalah kunci tidak sama. Kenapa? Karena kan kunci yang kita kirim itu adalah web. Sedangkan rumusnya ataupun aturan yang kita terapkan, middleware ini akan pemeriksaan ya, pemeriksaan. Aturan pemeriksaan yang kita terapkan adalah kuncinya itu harus sama dengan, kita coba lihat lagi, kuncinya itu tidak boleh sama dengan STMX. Jadi jika kuncinya itu tidak sama dengan STMX, maka dia akan menjalankan perintah ini. Berarti kalau kita di apa namanya ya,
swalayan, katakanlah seperti itu. Jika suhu kita itu 38 derajat, maka kita tidak akan diperbolehkan masuk ke swalayan. Karena rule-nya seperti itu. Nah, sama seperti ini, jika kuncinya kita kirim itu tidak sama dengan STMIC, maka inilah yang dijalankan. Biasanya ini dilakukan dengan return, misalnya seperti ini. Return redirect ke halaman login misalnya. Kalau sistem autentifikasi dia akan ngecek. Jika sessionnya masuk itu dia akan ngecek ke database-nya ya. Jika ditemukan satu buah record yang sama dengan yang login itu, maka dia akan berhasil masuk ke situ. Diizinkan masuk, tapi kalau tidak, maka dia tidak akan diizinkan masuk. Sama seperti penguncian di middleware, seperti ini dia. Ini fungsi dari middleware kita. Ini middleware. Nah, middleware salah satu yang ada untuk login itu adalah middleware untuk out nih. Kita coba lihat di sini. Ini jika ini, maka dia akan balik lagi ke loginnya jika tidak ditemukan autentifikasinya, maka dia akan balik lagi ke loginnya. Di sini. Nah, kita juga bisa melakukan berbagai hal lagi di sini ya. Nanti kita akan coba terapkan di sistem multi-level user kita. Cuman secara konsepnya seperti ini ya. Jadi di sini untuk menambahkan middleware-nya kita letakkan di setelah root yang kita inginkan, maka dia akan cek di sini. Kalau posisinya seperti ini namanya middleware sebelum ya, sebelum apa namanya? Sebelum kita izinkan masuk, kita harus cek terlebih dahulu. Jadi kalau sesudah masuk baru kita cek, itu kita letakkan di belakang ini sebelum ya. Jadi ketika kita masuk ke mallnya, kita akan dicek suhu, maka ini sesudahnya. Tapi sebelum. Tapi kalau kita ganti nih, kita back lagi di sini. Kalau posisinya seperti ini, respon dulu. Respon. Next. Request. Baru proses ini. Baru proses yang ada di sini. Return. Respon. Nah, ini namanya sesudah ya. Sesudah pengecekannya. Pengecekannya dilakukan sesudah permintaannya diberikan. Jadi kalau yang ini nih, pengecekannya dilakukan sebelum permintaannya diberikan. Kalau yang kedua ini, permintaannya diberikan, baru dilakukan pengecekan. Jadi terserah kita mau pakai yang mana. Tapi biasanya untuk sistem autentifikasi itu pengecekannya dulu, baru dilakukan izin untuk mengakses itu. Nah, ini biasanya sistemnya yang digunakan ini yang seperti ini. Pengecekannya dulu, baru dilanjutkan ke proses, diizinkan melanjut ke proses berikutnya. Seperti itu. Nah, untuk middleware itu sendiri, kita bisa, kalau ini kan namanya middleware untuk single root ya. Kita bisa gunakan middleware kita untuk multi group. Nah, kalau untuk multi group, kita bisa letakkan di sini. Kita letakkan di bagian ini. Kita rootkan, kita middleware kan, middleware. Nama middleware kita itu cek data misalnya, cek data. Terus kita letakkan ini grup, kita functionkan seperti ini. Nah, ini dia. Nah, semua root kita ini kita hapus dulu. Kita hapus. Kalau kita coba jalankan dulu ya, yang root produk kita. Nah, ini dia berhasil dijalankan ya. Tapi kalau kita coba pindahkan dia ke dalam sini, karena kita ingin dia dalam satu grup di sini,
Kita coba jalankan. Nah, maka akan baru berhasil dijalankan ini dia. Middleware-nya diakses. Jadi kalau yang tadi itu yang kita tambahkan di sini ya, kita cek di sini yang bagian ini ya. Kita letakkan ini middleware langsung seperti ini. Cek data. Maka ini disebut dengan single middleware-nya. Untuk single root ya. Untuk single root-nya. Middleware untuk single root. Tapi kalau yang seperti ini middleware untuk multi root. Jadi kalau untuk sistem autentifikasi kita biasanya menggunakan multi root seperti ini. Agar apa? Sebenarnya bisa saja ya kita pakai single root seperti ini middleware-nya. Tapi tentu kita harus menulis berulang-ulang middleware-nya ini. Nama middleware-nya kita terus berulang-ulang. Tapi kalau kita pakai yang grup seperti ini, kita tinggal memindahkan, kita letakkan apa saja yang kita inginkan. Misalnya kita inginkan root untuk pelanggan Boulder ini masuk ke dalam middleware cek data. Nah, kita tinggal copy seperti ini, kita masukkan dia di dalam root ini. Jadi mau pakai yang mana itu terserah, tapi biasanya kita untuk autentifikasi kita pakai yang grup ini, multi group root-nya. Nah, berikutnya kita bisa juga menerapkan multi middleware ya di dalam satu root. Kalau ini kan satu middleware nih, satu middleware di satu root. Sekarang kita bisa terapkan lebih dari satu middleware. Kalau lebih dari satu middleware, kita letakkan di sini. Misalnya satu lagi middleware-nya adalah out seperti ini. Dan middleware yang lainnya kita bisa letakkan seperti ini. Atau kita bisa juga kelompokkan, misalnya kelompok ini cek data dengan kelompok out ini adalah kelompok middleware apa. Jadi kalau untuk bisa kita misalnya middleware yang A ini cek data dengan middleware out ini adalah middleware yang selalu dipadankan bersama-sama atau dipakai secara bersama-sama misalnya. Nah, bisa kita kelompokkan dia. Kita letakkan dia, kita bisa kalau yang ini kalau yang ini namanya multi root-nya ya. Kalau ini single root, kalau yang ini tadi ini adalah single middleware, kita bisa multi middleware di dalamnya. Caranya kita masuk ke dalam bagian apps. Di bagian apps di situ ada root service provider ya. Di sini ada root service providernya. Apps provider bukan ini ya, tapi di sini. Ini dia. Kita bisa buat nama grup middleware kita apa misalnya. Ini baru. Isinya apa? Isinya middleware tentang cek data. Middleware tentang autentifikasi. Ini misalnya. Middleware tentang autentifikasi. Maka, nih, berarti kita tinggal panggil di bagian ini. Ininya saja. Ini dia, baru. Seperti ini. Cara pemanggilannya sama. Kita tinggal panggil baru ini. Maka isinya adalah middleware untuk ini kita hapus bukan ya. Middleware isinya adalah kalau kita letakkan ini baru berarti isi yang kita panggil itu adalah middleware untuk cek validasi dan middleware untuk ini ya. Ini satu baris ya, middleware untuk cek data dan middleware untuk out. Jadi mau pakai yang mana itu terserah kita. Kalau middleware-nya itu berpasangan jadi harus apa namanya ya, middleware cek data ini dengan middleware out ini selalu kita gandengkan dia penggunaannya, maka kita bisa sederhanakan dengan membuat grup middleware. Jadi kita tidak perlu buat middleware-nya banyak-banyak array di sini. Cukup kita panggil grup middleware saja. Tapi kalau middleware-nya itu hanya untuk satu middleware, misalnya middleware out di sini. Ini misalnya middleware cek data ya.
Maka kita cuman untuk satu middleware yang kita panggil, maka kita bisa pakai yang letakkan di sini saja di bagian root middleware. Seperti itu. Jadi ini dia fungsi dari middleware-nya, yang mana ini akan kita terapkan di dalam sistem autentifikasi kita. Salah satunya kita sudah cobakan di sini ya, sistem autentifikasi out di sini. Nah, untuk materi kita kali ini kita cukupkan sampai di sini. Sampai ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.